berarti sepertinya tuh membahayakan juga, karena kan sebenarnya herd immunity itu terjadi karena kalau kita sudah punya vaksin ya. Ketika kita belum punya vaksin itu tidak bisa, karena akan banyak korban jiwa, terutama yang orang-orang sepuh ya, orang tua di atas 60 atau 70 tahun sangat beresiko sekali. Jadi untuk herd immunity ini untuk Indonesia tuh sangat-sangat masih rawan, tidak bisa diterapkan karena ya masalah itu lagi ya. Di Indonesia juga cukup banyak orang-orang sepuhnya gitu, kan kita tidak mungkin korbankan untuk itu gitu. Jadi ya tetap protokol masker itu udah, dan masker ini jadi sebagai new normal kita juga, karena kita harus menggunakan masker ini selama setahun sampai 2 tahun ke depan seperti itu. Jadi ya selalu bawa masker di tas kemanapun saya pergi, selalu saya bawa masker 2 atau 3 masker saya selalu kantongin itu, jadi bagian daripada hidup saya. Apalagi saya kalau di rumah sakit saya berlapis-lapis maskernya ya, karena kan berupa-rupa saya menemui pasien gitu. Walaupun kita juga pakai face shield, saya pakai kacamata Google semuanya, tapi tetap harus menjadikan protokoler dalam kehidupan kita sehari-hari, itu wajib. Masker itu adalah wajib. Nah kalau misalnya susah mendapatkan masker bedah yang seperti kita dokter-dokter pakai, cukup menggunakan masker kain juga nggak apa-apa. Dan sekarang juga ada inovasi baru, masker kain yang mungkin dilapisi dengan tisu yang sebagai info ya, ada tisu toilet itu cukup dapat menyaring untuk aerosol atau aerogen daripada COVID. Jadi kita boleh lapis-lapiskan, karena kan sekarang banyak masker-masker yang dimodifikasi ya. Saya sendiri juga mempunyai juga masker patron untuk klinik saya yang bisa diselipkan masker lagi, karena saya harus menggunakan beberapa masker dalam kesehatan praktik saya seperti itu. Mungkin ada ditanyakan lagi untuk para pemirsa Zoom-Code pada pagi hari ini. Baik. Assalamualaikum. Ya, dan menanyakan, tadi saya juga install live juga ini ya. Saya mau tanyakan, saya mendengar ya kadang informasi melihat begitu panik mendengar informasi tentang COVID yang katanya bahaya begini begitu. Tapi di satu sisi kadang-kadang udah nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu heboh, karena itu akan menurunkan daya tahan tubuh juga kalau kita terlalu panik. Terus saya kemarin baru mendengar sebenarnya COVID itu kalau nggak terlalu heboh juga, kalau kita istilahnya tidak punya penyakit bawaan, tidak punya penyakit yang berat, itu ya dia biasa aja akan seperti virus flu seperti itu. Jadi kadang-kadang kita ini perasaan naik turun gitu loh. Kadang merasa takut banget, kadang merasa tidak punya kondisi yang sebenarnya tentang virus COVID itu. Itu dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah betul banget itu yang Ibu bilang ya, bahwa kita tuh jangan terlalu, karena itu terjadi pada saya sendiri juga. Pertama-tama tuh ya sebulan pertama itu saya tuh benar-benar stres, karena semua grup dokter di rumah sakit maupun dimanapun tuh semua grup itu ngomongin COVID terus ya. Akhirnya saya punya penyakit GERD gitu ya. Jadi kalau misalnya GERD itu adalah gastroenterological reflux disease. Jadi ketika saya langsung kayak gitu ya, saya kambuh, saya langsung sesak nafas tiap malam, saya nggak bisa tidur tenang gitu ya, karena dengan bombardir berita-berita COVID itu yang sangat menakutkan. Sehingga saya akhirnya saya sesak nafas, saya kan jadi khawatir saya apakah saya COVID atau bukan, karena kan saya terpapar terus ya di rumah sakit dengan banyak pasien. Akhirnya saya berobatlah ke Prof yang Prof yang sudah mengerti riwayat hidup saya, GERD itu Prof yang di rumah sakit terkemuka di Jakarta. Lalu saya periksakan, oh kamu ini bukan ini nih, kamu gak usah khawatir, kamu ini benar-benar GERD ini khas banget, kamu GERD, kamu stres nih gitu. Udah gak usah stres gitu, gak usah lihat sosial media dulu, gak usah lihat dulu yang positif tinggi, yang penting kamu harus meningkatkan daya tahan tubuh kamu gitu. Akhirnya sudah saya mengonsumsi itu, akhirnya obat-obatan GERD itu akhirnya alhamdulillah saya sedikit banyaknya sudah berkurang stres saya. Lalu juga saya tidak
Pas dengan itu saya melakukan rapid test, saya juga PCR swab juga ya di rumah sakit rujukan COVID di Gatot Subroto. Alhamdulillah saya negatif. Jadi itu menenangkan diri saya juga gitu, bahwa hal-hal tersebut memang cukup, memang sangat mempengaruhi kehidupan kita memang dengan banyaknya berita-berita itu. Makanya kalau misalnya kita menjalankan protap, menjalankan sesuatu yang sesuai dengan protokol kesehatan, apa yang peraturan pemerintah kasih tahu gitu, diikuti, insya Allah sih kita aman. Apalagi saya dengan menggunakan APD berlapis-lapis ya, dan rajin cuci tangan, pokoknya hampir mungkin saya cuci tangan mungkin 100 kali ada mungkin ya. Tapi ini saya cuci tangan, tapi dimanapun saya cuci tangan dan melakukan disinfektan, saya lakukan disinfektan seperti itu. Jadi memang sangat penting itu jangan stres, karena stres itu dapat menurunkan daya tahan tubuh. Dan jangan lupa kita memberikan makanan dengan juga kesehatan yang sempurna ya, harus kita konsumsi dengan baik. Dan jangan lupa ya suplemen itu vitamin dan juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan juga olahraga teratur, berjemur, dan selalu happy, jangan terlalu stres. Boleh kita memikirkan itu COVID, tapi jangan sampai mulai menutup waktu sampai 70% seperti itu gitu. Mudah-mudahan pertanyaan saya sudah bisa terjawab. Tadi Bu Sapa mau apa dia? Oh iya dok, sebentar dok. Soal berjemur itu dok, itu sebenarnya yang terbaik itu jam berapa dok? Karena banyak siuran juga yang berbeda pendapat. Karena mulai bagus nih untuk berjemur nih jam segini ya, mulai jam 9 sudah bagus, sampai jam 11-an tuh udah bagus untuk berjemur. Jadi jangan terlalu siang juga, karena kan kita kan ozonnya sudah banyak berkurang ya. Jadi kita pastikan jemur juga pada kondisi matahari yang sedang bagus-bagusnya memberikan penyinaran. Dan yang penting itu berjemur adalah akan merubah dalam tubuh kita ini menjadi provitamin D3 yang untuk menguatkan tulang dan meningkatkan imunitas kita, seperti itu. Jangan terlalu lama juga berjemur ya, karena juga matahari juga menimbulkan karsinogenik kalau berjemur lama, seperti itu. Berjemurnya itu gimana? Kita harus kena kulit langsung atau kita bisa dengan pakaian dok? Nah, Bu, ya yang pasti jangan lupa ya, pada saat berjemurnya pun itu juga harus pakai sunscreen ya, yang utamanya. Jadi kita terlindungi kita dari pengaruh buruk ultraviolet B, ultraviolet A. Jangan lupa itu tetap ya bagus secara langsung, tapi kan kita nggak mungkin naked ya atau telanjang di depan gitu ya. Ya kita menggunakan baju-baju yang dapat menyerap langsung sinar matahari, seperti itu. Mungkin kita bisa berhijab seperti saya, mungkin yang bisa berjemur di tempat ruangan-ruangan yang di belakang, jangan lihat orang gitu, menggunakan baju-baju yang mudah menyerap, seperti itu. Kalau di pergelangan tangan gitu dok, misalnya di pergelangan tangan aja atau kita itu nggak maksimal ya dok kalau begitu ya? Iya, harus semua tubuh kita. Jadi kan ketika ini kan semua sel-sel tubuh kita menerima gitu, menerima sinar matahari. Jadi kalau nanti cuma pergelangan tangan yang terima cuma pergelangan tangan kita kan, jadi semuanya harus menerima ini sinar matahari, seperti itu. Jadi dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki sebaiknya seperti itu. Berarti harus tempat tertutup ya dok? Oh ya, tapi tetap mendapat penerangan sinar matahari ya, tetap ya. Iya maksudnya terhalang dari pandangan orang gitu. Betul, iya. Jangan lupa pakai sunscreen ya, atau sunblock sebagai pelindung dari sinar matahari. Baik, mungkin ada yang lain, silakan angkat tangannya, nanti kami beri kesempatan. Tidak saya ambil. Silakan. Saya kira menarik sekali ini, karena ini yang sekarang sedang terjadi. Tadi disampaikan, jangan stres
Kalau terlalu stres juga bahaya juga, mengurangi daya tahan tubuh. Dan intinya adalah disiplin. Dan saya kira kita sebagai seorang Muslim harus memperbanyak wudhu. Ya, insya Allah dengan wudhu jaga kesehatan. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau tidak, saya deh. Dok, itu kalau kaitannya dengan suplemen atau vitamin atau katakan bahasa Jawanya empon-empon ya, minimal seperti jahe, serai, kurma dan sebagainya, itu gimana dok? Kaitannya dok? Oh, itu bagus banget.